Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat dalam mendidik anak didik kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema teks biografi. Nah, adapun kompetensi dasar dari tema ini, yang pertama kompetensi dasar 3.14. Menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1.4, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini dilakukan, kalian mampu memahami karakteristik dan struktur teks biografi dengan kritik, teliti, dan bertanggung jawab. Ya, dapat disaksikan di layar atau di belakang Bapak. Nah, kemudian tema teks biografi ini merupakan tema yang ketiga di pembelajaran Bahasa Indonesia pada semester genap ini. Nah, tema teks biografi merupakan tema yang tidak asing lagi bagi kalian tentunya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita dihadapkan kembali atau belajar kembali tentang teks biografi ini. Nah, teks biografi ini mengupas tuntas tadi tentang hal-hal nanti keunggulan-keunggulan dari seorang tokoh. Siapakah tokoh itu? Nah, tokoh-tokoh nasional tentunya ya. Tokoh-tokoh yang pernah berjasa bagi bangsa atau bagi diri kita sendiri. Lalu siapa tokoh itu? Ada pertanyaan misalnya, Pak, apakah orang tua saya bisa menjadi seorang idola atau sosok tokoh yang bisa diteladani oleh saya? Jawabannya tentu bisa. Nah, tapi dalam hal ini kita contohkan terlebih dahulu tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh pahlawan, misalnya Soekarno, ya. Kemudian ada lagi Bung Hatta. Nah, ini tokoh ini sangat populer sekali ya, dan kita tidak ragukan lagi jasanya. Nah, untuk apa sih kita meneladani tokoh tersebut? Karena melalui pembacaan nanti biografi tokoh tersebut, sehingga nanti kita tahu jejak rekam tokoh tersebut, dan secara tidak langsung nanti kita diharapkan terpengaruh oleh kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Jadi hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh tokoh tersebut, nah kita bisa tiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inti dari pembelajaran hari ini yaitu seperti itu. Nah, adapun pembelajaran hari ini terbagi menjadi dua. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang hal yang dapat diteladani dari seorang tokoh. Nah, dalam hal ini ada dua langkah atau ada dua kegiatan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan melihat karakteristik dari teks biografi. Kemudian yang kedua, nanti akan disampaikan juga tentang struktur teks biografi. Ya. Bagaimana, seperti apa karakteristik teks biografi tersebut? Adapun karakteristik dari teks biografi, nah, teks biografi ini umumnya disampaikan dalam jenis teks narasi, objektif atau narasi faktual ya, seperti itu. Hal itu karena di dalamnya berupa fakta atau berupa fakta-fakta. Nah, intinya walaupun teks biografi itu dikemas secara naratif, ya, penceritaannya dari awal dia lahir sampai tokoh itu meninggal, bila memang tokoh itu sudah meninggal, tetapi pada prinsipnya kemasan ceritanya atau penyampaian ceritanya itu semuanya berdasarkan fakta dan data. Jadi seorang penulis yang menulis teks biografi itu tidak boleh mengarang ya, karena walaupun ini jenisnya adalah jenis teks narasi, tapi ini kategorinya adalah kategori narasi non-imajinatif ya. Karena narasi itu kan terbagi dua, ada narasi imajinatif dan ada narasi non-imajinatif. Nah, salah satu contoh dari karangan narasi non-imajinatif ini adalah karangan teks biografi ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ajak pada kalian untuk mengingat kembali tokoh nasional yang bernama Taufik Ismail. Kalian tentu tahu Taufik Ismail? Jawabannya ya. Ya, pasti semuanya tahu siapa Taufik Ismail itu. Nah, Taufik Ismail ini merupakan sastrawan angkatan 66 ya. Beliau banyak sekali karya-karyanya. Bahkan karya dari Taufik Ismail ini pernah dipopulerkan oleh penyanyi Bimbo yang berjudul Sajadah Panjang. Nah,
Ini mengisyaratkan bahwa beliau adalah sosok tokoh yang patut kita teladani dari sisi kehidupannya ya. Karena memang secara jejak rekam beliau ini adalah tokoh yang cukup dikenal baik dan banyak memberikan pengaruh-pengaruh terutama dalam karya-karya sastranya berupa puisi. Kemudian selanjutnya struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama orientasi, dan yang kedua kajian penting, yang ketiga adalah reorientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, ya, yakni kisah ketika kecil atau keadaan keluarga. Terus kajian penting. Kajian penting ini merupakan kejadian atau peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini berisi tentang komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Nah, bagian dari reorientasi ini bersifat opsional. Opsional yang dimaksud adalah boleh ada, juga boleh tidak. Nah, baik anak-anak, setelah tadi mendengarkan penjelasan Pak Yayan tentang pertama karakteristik dari teks biografi dan yang kedua tentang struktur dari teks biografi, selanjutnya kalian coba nanti simak dengan seksama analisis pertama dari struktur, kemudian dari karakteristik teks biografi yang Bapak sampaikan. Berikut analisisnya. Analisis struktur teks Hamka. Bagian orientasi. Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka adalah singkatan dari nama lengkapnya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam dunia kepengarangan, Hamka juga kadang-kadang menggunakan nama samaran, yaitu HS Hamid, Indra Maha, dan Abu Jaki. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama Islam yang sangat terkenal di Sumatera dan pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sedangkan ibunya adalah Siti Sahiyah Tanjung. Perceraian orang tuanya menyebabkan Hamka sudah harus terpisah dengan ibunya pada saat usianya baru menginjak 6 tahun. Bagian kejadian penting. Untuk meningkatkan pengetahuannya, pada tahun 1924, Hamka merantau ke Pulau Jawa. Mula-mula ia ke Yogyakarta, Surabaya, lalu ke Pekalongan. Dia mempelajari pergerakan Islam yang pada waktu itu sedang bergelora. Selama di Pulau Jawa, Hamka mendapat pengetahuan tentang pergerakan Islam dari H.O.S. Cokro Aminoto, H. Fahrudin, R.M. Suryo Pranoto, dan Siti Mansur. Hamka hanya setahun tinggal di Pulau Jawa. Pada tahun 1925, ia kembali ke Padang Panjang dan mulai mencoba menjadi seorang pengarang. Hasilnya lahir setahun kemudian sebuah novel berbahasa Minangkabau yang berjudul Si Sabariah 1926. Bagian reorientasi. Belakangan ia mendapat sebutan Buya, berasal dari bahasa Arab Abi atau Abuya yang berarti ayahku, sebuah panggilan yang ditujukan untuk seseorang yang dihormati. Ia juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia setelah dikeluarkannya Kepres nomor 113-TK tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan atau menyaksikan analisis dari tokoh Buya Hamka, nah kita bisa tahu bahwa di sana ada 3 analisis ya dari sisi struktur. Pertama bagian orientasi yang menjelaskan tentang di mana beliau dilahirkan, Buya Hamka itu dilahirkan, kemudian beliau juga putra dari seorang siapa dijelaskan dalam bagian reorientasi itu. Artinya latar belakang kehidupannya kita bisa lihat dijelaskan pada bagian orientasi tersebut.
Kemudian pada bagian kajian penting. Nah, pada bagian kajian penting ini disampaikan pula peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seorang Buya Hamka. Salah satunya adalah ketika ia merantau ke Pulau Jawa, gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengenyam pendidikan di Yogyakarta. Nah, dijelaskan di sana beliau pernah tinggal di Pulau Jawa selama 1 tahun dan pada akhirnya beliau pulang lagi ke Padang ya, ke negeri asalnya, dan beliau mulai meniti karir sebagai seorang penulis atau sastrawan. Dan tadi di akhir juga dijelaskan di bagian reorientasi ya. Nah, beliau itu dikenal oleh orang Padang itu dengan nama Buya. Nah, Buya ini sebagai sebutan ya untuk orang yang berilmu tinggi. Nah, kebetulan karena beliau itu memadupadankan antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi penguasaan keilmuan itu dua-duanya, penguasaan ilmu umumnya cukup tinggi dan penguasa ilmu agamanya juga tinggi. Sehingga beliau disebut dengan sebutan Buya gitu ya. Kemudian yang terakhir, karakteristik dari cerita teks biografi Buya Hamka tersebut. Nah, karakteristiknya berupa cerita narasi non imajinatif ya, karena dalam cerita tersebut disampaikan secara objektif ya, melalui fakta dan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Baik, anak-anak, di akhir pembelajaran ini Bapak coba simpulkan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa teks biografi merupakan sebuah teks yang menceritakan keunggulan dan kelebihan seorang tokoh yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsi dari teks tersebut, yang pertama menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca, juga sekaligus pembaca dapat meneladani beberapa peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting yang dialami atau dilakukan oleh seorang tokoh tersebut. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.